Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nehemia Sergio Panemaan. Di sini saya akan mewawancarai seseorang tentang apa itu Gen Z berspiritualitas, garam, terang, dan ragi demi ora et labora. Baik, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novia. Saya mahasiswa PGSD semester 2 dan saya aktif di komunitas anak muda Kristen di kampus saya. Terima kasih. Oke, baik, mungkin kita bisa langsung ke sesi wawancara aja ya. Pertanyaan yang pertama nih, kita tahu kan hari ini banyak sekali anak-anak Gen Z yang justru menjauh dari nilai-nilai spiritualitas. Menurut kamu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Gen Z yang berspiritualitas, garam, terang, dan ragi itu? Oke, nah ini pertanyaan yang dalam banget ya Kak. Kalau saya pahami, garam itu fungsinya memberi rasa dan mencegah busukan. Terang itu menerangi kegelapan, ragi itu mengubah dari dalam diri sendiri. Jadi, Gen Z yang berspiritualitas itu bukan cuma hadir secara fisik di lingkungannya, tapi benar-benar memberi dampak, mengubah atmosfer, pergaulan, akademik, bahkan dunia digital yang kita tinggali setiap hari. Menarik sekali. Lalu, siapa yang menurut kamu itu paling bertanggung jawab dalam membentuk spiritualitas Gen Z ini? Apakah keluarga, gereja, atau justru Gen Z itu sendiri? Menurut saya ketiganya saling berkaitan ya Kak. Tapi pada akhirnya Gen Z sendiri yang harus mengambil keputusan untuk hidupnya dengan nilai-nilai itu. Keluarga dan gereja itu hanya fondasinya. Tapi kalau kita mau berdiri di atas fondasi itu, ya percuma. Kita harus memilih untuk jadi garam, jadi terang, jadi ragi dimanapun kita berada. Gimana sih biasanya kamu paling merasa tantangan terbesar untuk hidup sebagai terang dan garam itu? Apakah di lingkungan kampus, di media sosial, atau di lingkungan pertemanan? Jujur, di media sosial itu tantangannya luar biasa ya Kak. Karena di sana semua hal terlihat serba bebas dan relativistik. Tapi justru di situ kita dipanggil jadi terang. Waktu orang-orang di sekitar postingan hal yang negatif atau menyebarkan konten yang merugikan, kita punya pilihan, ikut arus atau jadi suara yang berbeda. Nah, saya percaya suatu postingan yang penuh dengan kasih dan kebenaran itu seperti satu lilin kecil yang mampu mengusir kegelapan dari ruangan yang gelap. Wah, keren sih. Sekarang kamu mulai benar-benar menghayati ya apa itu panggilan untuk hidup seperti ini. Adakah momen tertentu yang jadi titik baliknya? Ada Kak, kan waktu saya SMA, saya pernah di titik di mana saya ikut-ikutan teman dan melupakan nilai-nilai yang saya pegang. Tapi pada suatu momen, retret di sekolah, saya membaca ayat tentang kamu adalah terang dunia. Nah, dan saya seperti ditampar dengan cara yang baik. Saya sadar, diam saja itu bukan netral. Dalam diam berarti membiarkan kegelapan menguasai saya. Lalu bagaimana sih cara kamu secara konkret menerapkan semangat ora et labora itu berdoa dan bekerja dalam kehidupan Gen Z yang serba cepat dan penuh distraksi ini? Saya mulai dari hal kecil dulu Kak. Pagi hari saya luangkan waktu untuk berdoa dan baca firman. Meski cuma 10-15 menit. Itu jadi fondasi saya sebelum berhadapan dengan kuliah, tugas, dan notifikasi yang gak ada habisnya. Terus saya juga belajar bekerja itu ibadah, mengerjakan tugas dengan jujur, melayani teman dengan tulus. Itu semua bagian dari ora et labora. Spiritualitas bukan cuma soal di gereja, tapi bagaimana kita hidup di setiap harinya. Oke, baik. Ini terakhir nih pertanyaannya. Mengapa kamu yakin Gen Z justru punya potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan lewat nilai-nilai spiritualitas ini? Karena Gen Z itu generasi yang paling terhubung dengan dunia Kak. Kita punya akses, punya suara, punya platform. Kalau kita pilih untuk jadi garam, kita bisa mencegah kebusukan moral di sekitar kita. Kalau kita pilih terang, jadi kita bisa menerangi ribuan orang lewat satu konten yang bermakna. Kalau kita pilih jadi ragi, perubahan itu akan terjadi pelan-pelan tapi nyata di dalam diri kita. Dan saya percaya generasi kita dipanggil untuk bukan jadi pengikut zaman, tapi membentuk zaman. Wah, sungguh luar biasa ya perspektif yang Novia bagikan hari ini. Terima kasih sudah menjadi terang dalam wawancara ini dan semoga kita semua bisa terinspirasi
untuk hidup sebagai garam, terang dan ragi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.